Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode keempat tentang letak geografis Arab dan kondisi penduduknya. Sirah Nabawiyah pada hakikatnya merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah kepada masyarakat manusia. Dengan risalah itu, beliau mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan terhadap Allah, sehingga garis sejarah berganti dan kehidupan manusia di dunia ini berubah. Gambaran yang menakjubkan ini tidak mungkin bisa dihadirkan kecuali setelah membandingkan kondisi yang ada sebelum risalah ini dan apa yang terjadi setelah ia datang. Berangkat dari persoalan tersebut, sebelumnya kami akan mengemukakan uraian ringkas tentang bangsa Arab dan peradabannya sebelum Islam. Di samping itu, kami juga akan menguraikan sedikit tentang beberapa kondisi menjelang pengutusan Nabi Muhammad SAW. Pertama, kita akan bahas letak geografis Jazirah Arab. Menurut bahasa, kata Arab berarti padang pasir, tanah gundul, dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kepada Jazirah Arab, sebagaimana sebutan yang tentu diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu. Lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Secara geografis, Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, Teluk Arab, dan sebagian besar negeri Irak Selatan di sebelah timur, Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, dan negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak di sebelah utara. Meskipun ada kemungkinan sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini, luasnya membentang antara 1 kali 1,3 juta mil persegi. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena kondisi alam dan letak geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok, dan menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan sejak zaman dahulu. Padahal, waktu itu mereka hidup bertetangga dengan dua imperium besar saat itu, yaitu Romawi dan juga Persia, yang serangannya tak mungkin bisa dihadang, andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal sejak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika, sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa, dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab, Timur Tengah dan Timur Dekat, terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab, dan setiap kapal laut yang berlayar pasti akan bersandar di pinggiran wilayahnya. Karena letak geografisnya seperti itu pula, sebelah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan juga seni. Selanjutnya kita bahas tentang bangsa Arab. Merujuk kepada silsilah keturunan dan asal-usulnya, para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samud, Sam, Judais, Imlak, Umain, Jurhum, Hadur, Wabar, Abil, Jasim, Hadramaut, dan lain-lainnya. Yang ketiga, Arab Aribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Qoton. Suku bangsa Arab ini dikenal dengan sebutan Arab Qotoniyah. Kemudian yang ketiga, Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut juga Arab Adnaniyah. Arab Aribah adalah bangsa Qoton. Tempat asal-usulnya adalah negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Yang terkenal adalah 2 kabilah, yaitu yang pertama, kabilah Himyar, yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Zaid al-Jumhur, Udoah, dan Sakasik. Yang kedua, Kahlan, yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Hamadan, Anmar, Tai,
Madhaj, Kindah, Laham, Juzam, Azad, Aus, Khazraj, dan anak keturunan Jafnah, Raja Syam. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab menjelang terjadinya banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan. Hal ini sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka menguasai jalur perdagangan laut, dan setelah mereka menghancurkan jalur darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Tidak aneh bila itu terjadi sebagai akibat dari persaingan antar suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar yang berakhir dengan keluarnya suku-suku Himyar dan ditandai dengan menetapnya suku Himyar. Suku-suku Kahlan yang berhijrah dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah Azad. Perpindahan mereka dipimpin oleh pemuka dan pemimpin mereka Imran bin Amru Muzaikiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu berjalan ke arah utara dan timur. Dan inilah rincian akhir tempat-tempat yang pernah mereka tinggali setelah perjalanan mereka tersebut. Sa'labah bin Amru pindah dari Azad menuju Hijaz, lalu menetap di antara Sa'labiyah dan Zikor. Setelah anaknya besar dan kuat, dia pindah ke Madinah dan menetap di sana. Di antara keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khazraj, yaitu 2 orang anak dari Harithah bin Sa'labah. Di antara keturunan mereka yang bernama Harithah bin Amr, atau yang dikenal dengan Khuza'ah, dan anak keturunannya berpindah ke Hijaz hingga mereka singgah di Muras Az-Zahran, yang selanjutnya membuka tanah suci dan mendiami Mekah serta mengusir penduduk aslinya, Al-Jarahimah. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman, lalu bertempat tinggal di sana bersama anak-anak keturunannya, yang disebut Azd Oman. Sedangkan kabilah-kabilah Nasr bin Al-Azd menetap di Tihamah, yang disebut Az-Shanwah. Jafnah bin Amr pergi ke Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dia dijuluki bapak para raja Al-Ghassasinah, yang dinisbatkan kepada mata air di Hijaz, dikenal dengan nama Ghassan, yang telah mereka singgahi sebelum akhirnya pindah ke Syam. Kemudian suku Kahlan yang kedua adalah Lachem dan Judazm. Mereka pindah ke timur dan utara. Tokoh di kalangan mereka adalah Nasr bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munzir di Hirah. Kemudian suku Kahlan yang ketiga adalah Bani To'i. Setelah Azad berpindah, mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara 2 gunung, Aja dan Salma. Mereka menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani, 2 gunung di Gunung Toi. Dan suku Kahlan yang keempat adalah Kindah. Mereka singgah di Bahrain, lalu terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Namun, nasib mereka tidak jauh berbeda saat berada di Bahrain. Mereka pindah lagi ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat. Tetapi secepat itu pula mereka punah dan tak meninggalkan jejak. Di sana masih ada satu kabilah dari Himyar yang diperselisihkan asal keturunannya, yaitu Budo'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran Irak. Adapun Arab Musta'ribah, yaitu moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihi salam, yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah daerah yang disebut Ar. Kota ini berada di pinggir barat sungai Ufrat, berdekatan dengan Kufah. Cukup banyak penelusuran dan penelitian yang luas mengenai negeri ini, selain tentang keluarga Ibrahim alaihissalam, kondisi keagamaan dan sosial di negeri tersebut. Kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak ke Haran atau Haran, termasuk pula ke Palestina. Ia lalu menjadikan negeri itu sebagai basis dakwahnya. Ia banyak menyusuri negeri ini dan negeri lainnya. Di salah satu perjalanan tersebut, Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Fir'aun. Istri Ibrahim, Sarah, turut menemaninya. Sarah merupakan wanita yang tercantik. Maka Fir'aun itu hendak memasang siasat buruk terhadap istri beliau. Namun, Sarah berdoa kepada Allah, sehingga dia membalikan jerat yang dipasang raksasa itu ke lehernya sendiri. Akhirnya, raja yang zalim itu tahu bahwa Sarah merupakan wanita saleh yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Karena itu, ia menghadiahkan putrinya
Hajar menjadi pembantu Sarah sebagai pengakuan atas keutamaan Sarah atau karena ia takut terhadap siksa Allah. Akhirnya, Sarah menikahkan Hajar dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan kemudian Allah menganugerahkan Ismail dari Hajar. Hal ini membuat Sarah terbakar api cemburu. Dia memaksa Ibrahim agar menjauhkan Hajar dan putranya yang masih kecil, Ismail. Maka Ibrahim membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, di Baitul Haram, yang saat itu hanya berupa gundukan-gundukan tanah. Rasa gundah mulai menggelayuti pikiran Ibrahim. Beliau menoleh ke kiri dan kanan, lalu meletakkan putranya di dalam tenda di dekat Zamzam. Saat itu, di Mekah belum ada seorang manusia pun dan tidak ada mata air. Beliau meletakkan kantong berisi kurma dan geriba berisi air di dekat Hajar dan Ismail. Setelah itu, beliau kembali lagi ke Palestina. Beberapa hari setelah itu, bekal dan air sudah habis, sementara tidak ada mata air yang mengalir. Tiba-tiba, mata air Zamzam memancarkan berkat karunia Allah, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua yang tak pernah habis hingga sekarang. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkapnya. Suatu kabilah dari Yaman, Jurhum kedua, datang ke sana, dan atas izin Bunda Ismail, mereka menetap di Mekah. Ada yang mengatakan mereka sudah berada di sana sebelum itu, menetap di lembah-lembah di pinggir kota Mekah. Namun, riwayat Al-Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail dan ibunya. Sebelum Ismail remaja, mereka sudah bisa melewati jalur Mekah sebelum itu. Dari waktu ke waktu, Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk keluarganya. Tidak diketahui secara pasti berapa kali kunjungan yang dilakukannya. Hanya saja, menurut beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya, kunjungan itu dilakukan sebanyak 4 kali. Pertama, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim bermimpi bahwa beliau menyembelih anaknya, Ismail. Maka ia pun bangkit untuk melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hada lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Saffat ayat 103-107. Di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa umur Ismail 13 tahun lebih tua daripada Ishak. Dari rentetan kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum Ishak lahir, sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah terjadinya kisah ini. Setidak-tidaknya, kisah ini menunjukkan suatu kisah perjalanan Ibrahim sebelum Ismail menginjak remaja. Adapun 3 perjalanan lainnya telah diriwayatkan Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu. Intinya adalah, kedua, bahwa sebelum remaja, Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum karena merasa tertarik kepadanya. Maka mereka menikahkannya dengan salah seorang putri keturunan mereka. Saat itu, ibu Ismail sudah meninggal dunia. Suatu saat Ibrahim hendak menjenguk keluarga yang ditinggalkannya, maka beliau datang setelah pernikahan itu. Tatkala tiba di rumah Ismail, beliau tidak mendapati Ismail. Maka beliau bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan mereka berdua. Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang melarat. Maka Ibrahim pun titip pesan agar istrinya menyampaikan kepada Ismail untuk mengubah palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Maka Ismail menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu putri Mudad bin Amru, pemimpin dan pemuka kabilah Jurhum. Yang ketiga, setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, Ibrahim datang lagi, namun tidak bisa bertemu dengan Ismail. Beliau bertanya kepada istri Ismail tentang keadaan mereka berdua. Jawaban istri Ismail adalah pujian kepada Allah. Lalu Ibrahim kembali lagi ke Palestina setelah titip pesan lewat istri Ismail agar Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya.
Yang keempat, pada kedatangan berikutnya, Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail, yang saat itu Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah pohon di dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail berbuat sebagaimana layaknya seorang anak yang lama tidak bersua bapaknya. Dan Ibrahim juga berbuat layaknya seorang bapak yang lama tidak bersua dengan anaknya. Pertemuan ini terjadi setelah sekian lama. Sebagai seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut, sulit rasanya beliau bisa menahan kesabaran untuk bersua anaknya. Begitu pula dengan Ismail, sebagai anak yang berbakti dan soleh. Dengan adanya perjumpaan ini, mereka berdua sepakat untuk membangun Ka'bah, meninggikan sendi-sendinya, dan Ibrahim memperkenankan manusia untuk berhaji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Dari perkawinannya dengan anak perempuan dari Mudar, Ismail dikaruniai anak oleh Allah sebanyak 12, semuanya laki-laki, yaitu Nabat atau Nabayut, Qaidar, Adbail, Mibsyam, Mishma, Duma, Misha, Hadad, Taima, Yatur, Nafis, dan Qaiduman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah, yang semuanya menetap di Mekah untuk sekian lama. Mata pencaharian utama mereka adalah berdagang dari negeri Yaman hingga ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya, kabilah-kabilah ini menyebar di berbagai penjuru jazirah, bahkan keluar jazirah. Seiring dengan perjalanan waktu, keadaan mereka tidak lagi terdeteksi, kecuali anak keturunan Nabat dan Qaidar. Peradaban anak keturunan Nabat bersinar di Hijaz Utara. Mereka mampu mendirikan pemerintahan yang kuat yang berpusat di Petra, sebuah kota kuno yang terkenal di selatan Yordania. Kekuasaan Nabat ini telah mencapai wilayah-wilayah terdekat dan tidak seorang pun berani memusuhi mereka hingga datang pasukan Romawi yang menghabisi mereka. Setelah melakukan penyelidikan dan penelitian yang akurat, As-Sayyid Sulaiman An-Nadawi menegaskan bahwa raja-raja keturunan Ghassan, termasuk Aus dan Khazraj, bukan berasal dari keturunan Qathan, tetapi dari keturunan Nabat, anak Ismail dan keturunan mereka di negeri tersebut. Sementara itu, anak keturunan Qidar bin Ismail tetap tinggal di Mekah dan membina keluarga di sana hingga mendapatkan keturunan. Adnan dan anaknya, Ma'ad, dari dialah keturunan Arab Adnaniyah, masih bisa dipertahankan keberadaannya. Adnan adalah kakek ke-22 dalam silsilah keturunan Nabi SAW. Disebutkan bahwa jika beliau menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti dan bersabda, para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta. Beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama membolehkan penyebutan nasab dari Adnan ke atas dengan berlandaskan kepada hadis yang mengisyaratkan hal itu. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai rincian nasab dengan perbedaan yang tidak mungkin untuk dikompromikan. Adapun peneliti senior Allamah Al-Qadhi Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri radhiyallahu anhu menguatkan pendapat Ibnu Sa'ad sebagaimana yang disebutkan pula oleh At-Tabari, Al-Mas'udi, dan selain mereka di sejumlah tempat bahwa antara Adnan sampai Ibrahim alaihissalam ada 40 keturunan. Ini menurut penelitian yang cukup mendalam. Keturunan Ma'ad dari anaknya Nizar telah berpencar kemana-mana. Menurut salah satu pendapat, Nizar adalah satu-satunya anak Ma'ad. Sementara itu, Nizar sendiri mempunyai 4 anak yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah yang besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudor. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Rabi'ah ada As'ad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 anak Wail, Bakar, dan Taglib, Hanifah, dan lain-lainnya. Kabilah Mudor berkembang jadi 2 suku yang besar, yaitu Qais Ailan bin Mudor dan marga-marga Ilyas bin Mudor. Dari Qais Ailan lahirlah Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Gotofan. Dari Gotofan lahir Abs, Sibyan, Asja, dan Ghani bin Asar. Dari Ilyas bin Mudor ada Tamim bin Murrah, Huzail bin Mudrikah, Bani As'ad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah dan Khuzaim bin Khuzaimah. Dari Kinanah lahirlah Quraisy, yaitu anak keturunan Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Quraisy
terbagi menjadi beberapa kabilah. Yang terkenal adalah Jumuh, Sahm, Adi, Makhzun, Taim, Zuhrah, dan suku-suku Quraisy bin Kilab, yaitu Abduddar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abu Manaf bin Qusay. Abdul Manaf mempunyai 4 anak, Abdul Syams, Naufal, Al-Muthalib, dan Hashim. Hashim adalah keluarga yang dipilih Allah bagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismaila wastafa min waladi Ismaila bani Kinanata wastafa min bani Kinanata Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashimin wastafani min bani Hashimin." Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Ibrahim, memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa faja'alani min khairi firaqihim wa khairal fariqaini thumma takhayyaral qabail faja'alani min khairin qabilatin thumma takhayyaral buyuta faja'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan." Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, lalu menjadikan diriku sebagai sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik 2 golongan, kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikan diriku sebagai sebaik-baik kabilah, kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku dari sebaik-baik keluarga mereka, maka aku adalah sebaik-baik diri dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Setelah anak-anak Adnan menjadi banyak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab, masing-masing mencari tempat yang strategis dan daerah yang subur. Abdul Qais dan anak-anak Bakar bin Wa'il serta anak-anak Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Sab bin Ali bin Bakar pindah ke Yamamah dan menetap di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakar bin Wa'il menetap di berbagai penjuru Yamamah, membentang hingga ke Bahrain. Taglib menetap di Jazirah Yufrat dan sebagian anak keturunannya bergabung dengan Bakar. Bani Tamim menetap di Basrah. Bani Sulaim menetap di dekat Madinah, dari lembah-lembah di pinggiran Madinah hingga ke Khaybar di bagian timur Madinah dan penghujung Hura. Sakif menetap di Taif, Hawazin di timur Mekah, di pinggiran Autas antara Mekah dan Basrah. Bani As'ad menetap di timur Taima dan barat Kufah. Di antara mereka dan Taima ada perkampungan Bukhtur dari Toyi. Jarak dari tempat mereka ke Kufah bisa ditempuh selama perjalanan 5 hari. Zibyan menetap di dekat Taima hingga ke Hawazin. Di Tihama ada beberapa suku Kinanah, sedangkan di Mekah ada suku Quraisy. Mereka berpencar-pencar dan tidak ada sesuatu yang bisa menyatukan mereka, hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang telah menyatukan mereka dan membentuk satu sama lain yang bisa mengangkat kedudukan mereka.